pada zaman kolonial Belanda itu orang-orang Belanda yang tinggal di Jawa Barat. Nah, apa sih bedanya KF Holle dengan orang-orang Belanda yang lainnya gitu? Apa kontribusinya untuk masyarakat Jawa Barat, bahkan masyarakat Indonesia secara umum? Selebihnya akan dipaparkan oleh Pak Dr. H.W. Setiawan. Ya, apa sih bedanya si Holle sama Belanda-Belanda lain? Salah satu bedanya saya kira terletak pada kenyataan Holle itu datang ke sini selagi masih remaja, sekitar kalau nggak salah mungkin sekitar 14 tahun gitu. Ini beda misalnya dengan Belanda lain, seperti katakanlah ya sebagai salah satu contohnya Rudolf Kerkhoven yang merintis perkebunan teh di Gambung, Kabupaten di Bandung sana, Pak Boy. Beliau datang, setahu saya datang ke Hindia itu setelah lulus dari Delft ya, dari universitas. Jadi mungkin sekitar umur berapa? 20-an tahun. Holle ini 14 tahun. Jadi kalau Belanda lain datang ke sini itu sudah matang dalam pikiran, apa itu, dalam ya sudah akil balik, sudah mimpi basah, sudah tumbuh rambut pada bagian tertentu ya. Nah, si Holle ini datang ke sini mungkin baru menjelang situ ya Pak Bay. Dibawa oleh keluarga besar Holle ya. Kebetulan ada pamannya yang kaya raya, pemilik kapal apa gitu, kelas menengah lah, tentu saja orang berada, yang cemas oleh bayang-bayang terjadinya revolusi sosial di Eropa waktu itu. Kan ada kekhawatiran kalau sampai di Eropa timbul ledakan revolusi sosial, korban pertamanya tentu saja kalangan berjuasi kan, kalangan yang kaya raya. Nah, daripada jadi korban revolusi sosial, mending kita pindah aja. Ada tanah baru menjanjikan harapan, namanya Ost-Indies, Hindia Timur, sewaktu masih dijajah Belanda. Ikutlah, berangkatlah keluarga Holle ini ke sini. Antara lain ada satu anak namanya Karel Holle. Ya, sampai ke sini ya tidak senang juga, ibunya meninggal, ayahnya mungkin frustrasi. Ayahnya Holle ini bekas pekerja pabrik ya, jadi meninggal. Holle itu diurus oleh siapa ya, bibinya kali ya, bibinya. Tapi dia beruntung dalam arti saya kira dia mengecap pendidikan formalnya di lingkungan elit ya. Elit dalam arti di lingkungan bersama anak-anak gubernur jenderal ya. Jadi saya kira keluarga Holle itu keluarga penting pada zamannya. Makanya di Jakarta setahu saya di sekitar Jalan Sabang itu ada Gang Holle dulu ya. Nah, dia dididik di lingkungan itu, sehingga saya bisa memahami misalnya, atau berupaya memahami ini dari mana pikiran-pikiran Holle yang mencerahkan ini, yang aneh-aneh ini ya. Padahal dia datang ke sini waktu masih anak-anak gitu katakan lagi. Ya rupanya dari lingkungan pendidikan yang betul juga, dari lingkungan elit itu. Yang juga unik saya kira, Holle itu memilih berkiprah di luar birokrasi pemerintah, tetapi dia bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saya kira itu yang penting tuh Pak Boy ya. Gak usah kita jadi pegawai pemerintah, yang penting itu kita mempengaruhi pemerintah. Pak Ismansur kalau di sini ya, kerjanya kan mempengaruhi kebijakan. Nah itu tanpa harus duduk di situ. Dia sebetulnya pernah saking pinter dan potensialnya, setahu saya dia pernah ditawari jabatan sebetulnya jadi residen Prianger. Nggak mau dia. Dia bilang kalau saya ikut duduk jadi residen itu, dia tidak akan independen lagi berpikirnya, nggak merdeka. Lebih baik saya jadi penasehat aja deh, kira-kira gitu. Dia diangkatlah jadi honorer advisor ya for Inland Saken, penasihat kehormatan untuk urusan pribumi atau untuk urusan Bumi Putra atau untuk urusan Cimenyan kayak gitu ya, Inland Saken. Nah jadi dia penasihat buat siapa? Buat gubernur jenderal loh ya, nggak tanggung-tanggung. Jadi dia bekerja sebagai orang swasta
tapi punya peran sebagai penasihat kehormatan untuk urusan Bumi Putra. Nah, itu yang sebagai, jadi perannya ada 3 berarti, ada beberapa. Dia pengusaha swasta. Pengusaha swasta jadi apa? Boleh juga saya kira punya andil di dalam meyakinkan orang Sunda khususnya mengenai pentingnya menetap, hidup dalam ide mengenai desa. Karena menurut Holle terlalu lama orang Sunda ini hidup dengan konsep tihang hejo, maksudnya hejo tihang. Jadi rupanya yang dimaksud tihang hejo itu tiang yang masih hijau. Ya orang Sunda kalau bikin rumah tiangnya nggak pernah dari kayu-kayu yang kuat yang udah tahan rayap, karena buat apa juga tuh sebentar tinggalnya musiman gitu ya. Jadi hejo tihang berpindah-pindah. Dan ini kritik Holle terhadap konsepsi pertanian orang Sunda yang tradisional dari sudut pandang dia ya banyak. Dia bilang orang Sunda itu tidak memikirkan sustainability lah kalau bahasa sekarang. Jadi pokoknya mah nian imah sagala aneun tiang hejo ge tina awi atau tina naon nama salila lahana subur di dinya we. Cek kesuburan bea yang di tempat sejen. Nah menurut Holle ini nggak benar. Harus ada ide mengenai desa, mengenai menetap. Setahu saya sebelum Holle ada yang juga punya pikiran ke situ dari Bandung, sama juga perusahaan perkebunan namanya Andreas de Wilde yang punya konsesi sampai ke Sukabumi. Waktu dia mau membuka lahan perkebunan di selatan Cianjur sampai Sukabumi, dia menawarkan diri kepada para pekerjanya. Kamu mau nggak tinggal saya buatkan untuk lahan permukimannya desa? Oke, kamu butuh modal apa? Kerbau, saya sediakan kerbaunya deh, ya saya bangun rumahnya. Itu hasil beratnya remungan, anggarnya pindah. Frustrasi itu si Wilde. Holle coba dengan konsep waspada. Makanya waspada itu jadi semacam warning, semacam pilot project sebetulnya mengenai desa kalau menurut saya. Dan itu kemudian banyak orang melakukan residensi ke situ kan, termasuk dari kalangan ada pemuka masyarakat dari kalangan Tulung Agung yang sempat mengalami honger pusung lapar itu, tinggal mempelajari bagaimana bisa diwaspadai. Jadi waspada jadi semacam laboratorium. Jadi bukan hanya perkebunan saya kira, tapi juga laboratorium untuk pengetahuan sekitar budidaya desa dan sebagainya. Nah itu. Nah untuk Islam bagi memang menarik. Sebetulnya sampai batas tertentu kalau saya punya kesan, Holle juga mencerminkan karakteristik umum kolonial Belanda terhadap Islam. Ada semacam ketakutan terhadap hantu Islamisme. Bahasa dia sih fanatisme, bahasa dia. Sampai ketika siapa itu orang Eropa lain mengusulkan agar kitab-kitab karya karya ulama tradisi diterbitkan suluk-suluk. Itu sampai mencurigai kitab kayak Tajus Salatin. Menurut dia Tajus Salatin ini mengandung bibit-bibit yang bisa memprovokasi orang terhadap fanatisme, bikin berontak apa. Jadi tidak bisa sebenarnya kamu Eropa asal cetak ulang aja, harus ada editing. Jadi dia ada sortir. Dia sebenarnya soalnya memperkenalkan tradisi sensor sebetulnya terhadap pengetahuan itu sendiri. Nah, di salah satu jurnalnya itu Holle mencatat laporan seorang wedana di Garut yang melaporkan keberhasilan efisiensi benih. Jadi satu kotak itu yang tadinya 40 ikat, nah dengan metode Holle itu cukup 20 sampai 25. Jadi sangat hemat. Kemudian
jangan lupa kalau orang tua kita punya balong, itu jasanya hole, karena kan tadi konteksnya kan untuk wudhu 5 kali, jadi dibuatkan pancona, dibuatkan juga kolamnya gitu. Iya, karena kalau tradisi Sunda kita itu lewi, kacai jadi salewi, kalbak jadi sadar, jadi nggak ada konsep balong di orang Sunda itu. Jadi balong teh tihol. Nah, jadi maka nantinya akan lahir filosofi kita, karena jasa besar holo itu caina herang laukna benang. Ini nggak mungkin di sungai. Caina herang laukna benang itu hanya ada di kolam. Setelah ada balong. Sejauh yang dijelaskan Kang Hawe, saya pikir nggak salah. Salah satu kargun orang Sunda teh holo. Karena kalau kita bertanya dongeng Sunda naon, cenah baru dapat boy itu Kang dongeng. Cenah dongengnya si kuya jeung monyet. Itu hole yang mempopulerkan itu. Jadi hampir semua yang kita sebut peninggalan Sunda itu jatuhnya ke hole, termasuk memulainya pengawapean naskah tadi yang seperti dijelaskan oleh Kang Hawe itu. Memang ini luar biasa. Memang akan sangat menarik ketika membahas holo nanti kaitannya dengan Islam, karena kan ada 3 tokoh nanti yang dikaitkan. Setelah holo disambung oleh Snugonya, lalu disambung oleh Dr. Hazel. Nah ini tiga tokoh ini yang ini. Dan kalau sekarang kita mengenal Islam fobia itu mungkin holo yang menyodor saja. Jadi holo itu mengganti huruf pegon Arab itu. Dulu kan kita sebelum holo datang itu kita sudah Islam, kita diislamkan oleh Mataram dan kita menggunakan pegon. Holo mengganti itu ke Latin. Jadi yang bisa nulis Latin itulah yang bisa jadi pegawai. Maka dibuatkan sekolahnya, makanya otomatis yang Islam yang hanya pakai pegon itu tersingkir. Kakek saya itu sampai meninggal kayaknya nggak bisa nulis Latin. Dia masih komunikasinya, dia nulis Latin hanya bisa tanda tangan. Penjahit jadi penjahat. Jadi itu panjang sekali. Tapi selain soal kemudian dia juga melarang pendeta Katolik untuk masuk ke Sunda. Jadi kalau di Sunda mayoritas Kristen itu ya jasa holo juga. Jadi kalau mau kerjasama nih Odesa sama Aspan Gereja Kristen. Karena Gereja Katolik minoritas di sini. AKP di Jawa mungkin itu lebih kuat Katoliknya. Kalau di sini memang Kristen jauh lebih kuat, lebih besar juga, dan lebih macam-macam kelompoknya juga. Menarik ya, holo ini cukup terlambat ya kita pahami. Secara politik ya, ini saya kembangkan sedikit. Secara politik yang berhasil menggiring orang Sunda itu kan hanya 2 tokoh. Hanya ada 2 tokoh. Yang pertama Soekarno, dia mengambil Mahaen. Ini kelompok miskin ya. Kelompok miskin yang tidak tersentuh agama sebetulnya, yang Mahaen ini. Makanya kemudian identifikasinya dengan PDIP. Kemudian ada kelompok kecil yang identifikasi ke agama, yaitu Kartosuwiryo. Dua-duanya ini kelompok yang disingkirkan oleh garis holo tadi. Nah, yang mana yang kemudian digarap holo? Yang tengah-tengah ini, yang sekolah, yang tulisannya Latin, bacaannya Latin, terbaratkan gitu, demokratis gitu. Nah, ini. Nah, dalam politik sekarang mana yang menentukan kebijakan itu? Yang Mahaen, yang Islam, atau yang tengah ini? Saya pikir masih yang tengah, Pak. Nah, tapi jadi kalau studi kita ini nggak tuntas tentang holo, ya kita nggak akan pernah bisa nih mengkonsolidasikan orang Sunda yang tengah ini untuk jadi kekuatan politik. Maka Mas Faiz punya kewajiban mensupport Kang Hawe supaya terjemahannya tahun ini terbit. Sehingga pemahaman kita tentang holo utuh gitu loh. Minimal dari biografinya itu bisa paham. Sehingga kita bisa, orang Sunda itu kudu dikiekeun ya. Ada contoh suksesnya holo dan berhasil dia membangun birokrat Sunda. Ini kelompok tengah ini kan luput dikaji dalam kepentingan politik kita. Politik kita sekarang ini malah
very malah hanya yang dikaji itu kemudian kelompok Islamnya yang sama-sama pinggiran sebetulnya.